Halo, selamat pagi. Selamat siang menjelang malam. Loh, bukannya pagi tuh. Sering ngene kentor-kentor ya? Piye iki? Iki mbak sambung kene YouTube kok. Loh, wis jelas. Piye? Jan lah, nang golek duit ya tek yo ngoyo men. Ora ngoyo. Wong nampani telepon tok kok ngoyo. Ya ini cek buka open BO, open telepon, astagfirullah. Open BO ya gak apa-apa. Kan namanya juga. Loh, malah enek sing jam-jam 1:30 nek bojoku wis turu ngomong ambek bisik-bisik. Mas Andro, aku nggak bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Bahasa Indonesia nanti. Yang dari luar Jawa nanti nggak ngerti sampean ngomongnya gimana. Ya wes, ini aku ngomong sih ya, aku tak cerita dulu nanti sampean sing ya ngasih pendapat ya. Ya wajib, sampean ngomong itu wajib. Gimana? Saya kan di sini kan bulan baru masuk toh di majikan ini kan Agustus toh. Nah, cuman kan saya kan emang pertama saya masuk Hongkong 2011 sampai 2019 itu saya di satu majikan kan. Siap. Terus saya pulang Indonesia karena majikan saya pindah ke Kanada, itu status saya itu belum finish, kurang setahun lah, pokoknya kontrak kelima kurang setahun, jadi 9 tahun ya kok ya. Tapi itu saya difinishkan, terus saya pulang. Nah saya cuti 3 tahun, terus masuk lagi ke Hongkong Agustus kemarin kan. Nah Agustus nyampe sekarang. Tapi kok di majikan ini saya itu bukan banding-banding kayak ya, tapi maksudnya di sini kerjaan tuh oke, saya bisa nguasai masak, bisa kerja oke, cuman tuh masalah makanan kayak maksudnya tuh makanan di sini tuh nggak terjamin, jadi kita tuh nggak dijatah. Saya tuh sampai kadang pengen ngomong minta uang makan aja ya daripada kekurangan terus toko, cuman kan saya masih baru nggak berani. Terus saya saya tombok, maksudnya saya mikirnya ya saya keluarin uang saya makan sendiri daripada saya mati kelaparan, kasarannya kan gitu toko. Oke, siap. Tapi kok tiap bulan tuh saya ini, kok mereka tuh butuh tenaga saya, tapi kok nggak mikir masalah makan saya itu apa, gimana kok nggak mikir. Kadang tuh saya pengen mau notice tuh kan, sampai pengen notice aja, cuman saya takutkan tuh saya belum ada, kasarannya belum ada 7 bulan di sini, nanti kena kan kata orang kan mungkin dada dikunci tol datanya di PT, nanti nggak bisa pindah PT, nggak bisa pindah agent. Menurut sampean piye kok solusinya itu? Udah gitu aja. Sambil gue nek sini. Sambil diomongin ya, sambil cerita. Jadi kalau menurut sampean masalah makannya jadi problem, ya kalau masalah makan itu jadi problem, ya menurut aku nggak seharusnya, karena sampean tadi bilang pekerjaannya enak, cuman kan yang menjadi persoalan adalah makan. Nah kalau persoalan makan, dan sampean tahu sendiri kan, orang Hongkong itu kalau nggak ditok ngok itu kan nggak akan tahu kan, nggak akan ngerti. Jadi menurut aku kalau memang sampean ingin menyuarakan bahwa makanan ini nggak layak dan semuanya, sampaikan aja gitu. Jadi aku cuman ngomong ya dadai. Jadi kalau makan dengan model yang seperti ini, saya mohon dimaafkan, bilang aja. Tapi saya merasa makanan yang untuk saya itu tidak layak dan kesannya itu nggak tepat gitu. Walaupun saya sebenarnya beli sendiri juga bisa, tapi mau nggak mau ini isi hati saya sampaikan sama dadai gitu kan, sinsang gitu kan. Kira-kira bagaimana? Apakah memang ada, karena di buku peraturan itu juga saya punya jatah makan gitu. Menurut dadai sinsang bagaimana? Jadi kita berkomunikasi dan bertanya, menurutmu piye kira-kira? Karena level style makannya dia dengan level style makannya sampean pasti beda kan. Nah, jadi itu yang di cross check kan. Yang pertama dikomunikasikan dengan baik. Jadi jangan cabut dulu, jangan gara-gara hal yang kecil itu terus kita cabut. Kita komunikasikan bagaimana responnya. Kalau kurang toh kamu, wah lah kamu nggak ngomong, tak kirain diem aja. Orang Hongkong kan kayak gitu, kalau kita diem aja ya dianggap itu cukup gitu loh.
Itu sudah. Iya sih. Wong aku kerja ya di agenku yang lama kemarin nih, nggak usah disebut ya. Aku Iya. tiap gajian itu harusnya tanggal 5. Awalnya dulu tanggal 17. Kalau aku datang tanggal 25 ya dikasih 25. Aku tanggal 30 ya dikasih 30. Aku datang tanggal 17 ya dikasih tanggal 17. Terus dia bilang otomatis saja nanti tanggal 5. Sama aja. Tanggal 5 nggak aku minta tanggal 8 ya tanggal 8 dikasih. Tanggal 10 ya tanggal 10 baru dikasih. Jadi mereka itu menyepelekan sesuatu dan nggak pakai perasaan kayak kita. Harus kita ngomong, itu pendapatku sih. Jadi eman gitu loh kalau seandainya cuman. Terus tak flashback lagi ya, kalau sampean ke Kanada kemudian sampean di finish, itu finish Mbak karena relocation. Jadi relocation itu catatan sampean bagus karena majikan sendiri yang pergi dari negara ini, jadi relocation namanya. Jadi relocation, meninggal, sama financial problem, itu 3 hal yang masih ditoleransi. Jadi hitungannya kalau kita masuk 3 hal itu ya bisa dikatakan finish gitu. Bisa bilang di finish kan. Wes lanjut sampean piye meneh. Terus Ki, kok sebenarnya kadang Ki, ya ini unek-unek ya masih masalah perbadokan ya. Keluarin semua. Perbadokan keren ini. Biar yang lain juga tahu. Lanjut. Soalnya mbaknya yang dulu yang saya gantiin tuh, dia tuh sering beli apa-apa sendiri dia diem. Soalnya dia tuh kan kalau minggu libur tuh dia masak sendiri. Emang saya maklum lah dia buat jualan, buat apa kan dia masak sendiri kan kok. Lah kayak kemarin tuh kan saya ngasih kwitansi ke bos ya, ini kopi saya uang namanya saya belum gajian kan, saya kepepet bener-bener nggak ada duit ya kok ya, maksudnya masih tanggal tua atau tak kasih lihat resit $30 lah, kok langsung ngomong nyelekit banget gini. Ya mungkin ini wataknya orang Indonesia ya, dikit-dikit langsung kena hati kan, langsung sakit hati tuh. Mas kayak dibilangin kamu ya masak kopi saya, padahal dia tuh sebulan, saya tuh kadang mikirnya gini, sebulan loh dia nggak ngeluarin uang makan sampai 1.000 buat saya sendiri, paling mentok-mentok 300-200 kan dia jatahnya cuma buat sayuran tuh kok. Maksudnya kayak yang lainnya tuh dia nggak mikir, paling sayuran lah, mentok-mentok sayuran. Terus masa saya giliran saya berani minta ini aja langsung ngomongnya kayak gitu, langsung tak ganti ini yang 30 buat kopi, diterima sama dia kok, tak mau ini. Iya, Hong Kong begitu. Iya. Jadi sampean nggak bisa pakai tata aturan. Ketika sampean mendiamkan sesuatu ya dia kan diam. Kalau bisa malah iki plok-plokan ya, dikasih bekas, dikasih sisa, dikasih semuanya, dan kita diam, ya itu yang akan dikasihkan ke kita. Makanya kita ngomong dan kita bilang di peraturan itu ada food allowance namanya, kan di kontrak itu ada. Tinggal dibunderin aja. Udah, kamu kasih makan seharusnya jatahku tuh sekian gitu loh. Tapi sekarang yang kamu kasih seperti ini, ya apakah ini mengikuti aturan? Enggak, saya cuma ngomong aja, menurutmu gimana? Kalau dari hal kecil aja dia ngajak ribut, ngajak gegeran, ya sudah. Kalau memang sampean sudah selesai potongan dan semuanya, ya ngapain nggak digas? Cuman sekali lagi pertanyaannya balik ke sampean, siap nggak sampean pulang? Siap nggak proses kalau balik ke Indonesia? Kalau memang ada cari majikan di Hong Kong, aku juga punya banyak. Tapi kan sekali lagi aku ngomong pahit, nggak mau ngomong enak. Ini saya lagi merjuangin anak yang ngebreak dengan perlakuan majikan nggak beres. Nah ini saya juga ketar-ketir, tapi aku udah ngomong ke dia. Kalau ini nggak masuk, aku bilang, sampean pulang ke Indonesia. Kalau sampean siap gas, ayo aku support. Karena bagaimanapun yang menjalani kan bukan kita. Mereka, Mbak sing menjalani, sampean yang menjalani kan, artinya kan seperti itu. Kalau support system kita berani tok wis. Tinggal masalahnya adalah sing disupport ini loh, maju mundur, maga iyo enggak, genah ora kan kayak gitu tuh. Jadi kalau aku punya data sampean masukkan ke saya masukin, majikan enek sampean sikung cocok moso wae. Tapi ketika imigrasi, pandangan imigrasi itu beda dengan pandangan saya. Beda dengan pandangan sampean dan beda juga pandangan majikan. Ini kan yang sering disampaikan. Jadi kalau hal sesuatu yang menurut sampean masih bisa ditoleransi lah, ya kita toleransi. Saya sangat memahami perasaannya teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi, zona tidak nyaman ini itu menurut saya sifatnya sementara. Dan ketika teman-teman bisa berkomunikasi dengan baik dan benar, masalah itu tidak akan ada. Yang menjadi masalah itu dua problem, piye ngomongnya
aku wedi, gak wani muni, aku cek butuh duit. Itu semua persoalan itu kuncinya ada di sana. Kate ngomong kalau yang baru-baru jelas bahasa nggak teteh, bahasa nggak jago. Nek sing lawas-lawas masalahnya adalah ego dan harga diri. Karena di masa lalu dia merasa enak, ketika sekarang kondisi berubah. Jadi perubahan di setiap individu itu nggak bisa kita prediksi, apalagi kita ikut dengan orang, dimana setiap orang punya tabiat, karakter, watak yang nggak sama. Tapi yang jelas cerewet, mlekitit, medit, ya kan? Iku wis karakter Hongkong banget gitu. Aku bener. Cuman gini ya, misalnya aku melangkah itu ngomong kan kadang memang kalau dipendem terus tuh malah semakin mau bisa malah kasarannya ya kita. Iya pasti. Kalau nggak dikeluarkan tuh kayak iya nahan gitu. Sebenarnya ini rumah gede ya, kayak satu flat itu kan ini daerah Umantin toh. Gak apa-apa ya nyebutnya daerah nggak masalah pokoknya. Daerah Umantin satu flat itu satu rumah, yang rumah majikanku itu 2.000 lebih lah, hampir 3.000 itu saya sendiri. Enaknya di sini dia semua kerja, bapakku kan lawyer, kok sebenarnya pengacara dia. Kalau itu anaknya udah gede 15 tahun, sebenarnya masalah pekerjaan saya bisa handle walaupun sendiri. Cuman itu kayaknya kasarnya kan pas kita makan siang kasarnya kadang tuh kayak di hati tuh ya Allah, mereka tuh butuh tenaga saya, kok saya tuh harus pokoknya mereka pulang kerja tuh rumah harus bersih ini, tapi kok pas giliran saya mau ngisi tenaga kok ya ampun mau sayur dok, kok kadang sayur nasi. Nah kalau saya nggak beli makanan, jadi ya kita beli yang makanan instan yang kasarannya pas libur pasti kita nyetok makanan kita masak semua, itu kan duit kita sendiri tau. Itu sebenarnya saya nggak masalah, cuman lama kelamaan tuh saya tuh kadang jedeknya gini di sini, kok ini majikan kok lama-lama kok saya diemin kok tambah ngelunjak. Maksudnya saya minta kopi $30 itu aja 1 bulan kok ngomongnya nyampe iya di hati tuh nyampe sakit kepala. Aku kadang tuh pengen ngomong, cuman saya resikonya gini, kalau saya kalau ngomong berarti ada 2 resiko. Nanti kalau saya mintain saya kasih tahu masalah food allowance ibaratnya satu bulan 1.000 berapa itu, kemungkinan kan satu kalau majikan saya komplain mungkin saya dipulangkan, atau mungkin mereka tambah nggak tahu berubah apa tambah gimana, kan saya itu harus menerima resiko itu loh kok kalau saya mau berani ngomong. Itu yang saya khawatirkan. Semua hidup pasti ada risiko. Bagi saya sekali lagi ya memang harus dimuntahkan kalau nyesek di hati. Makanya aku sampean tadi bilang masih open telepon. Lah hal-hal seperti itu kalau nggak dimuntahin di mana tempatnya? Ya di channel saya, di channelnya Miss Yuni dimuntahin semua. Lu ini tempat memuntahkan segala sesuatu yang intinya mau dengerin, mau nyampein, mau diajak diskusi. Ya itu tugas kami. Ya bukan tugas ya, itu komitmen saya dan Miss Yuni. Sebelumnya di agent saya, tak sebut mana, di agent saya kan saya buka itu gitu. Di konten saya kan selalu mengisi itu. Jadi saya isi dengan karena teman-teman itu butuh didengar. Kadang hanya butuh didengar aja, dikasih masukan ya wes yang penting wes dirungokno. Dikasih masukan kan ya belum tentu dia mau jalanin. Tapi sekali lagi saya bilang sama sampean, dalam hidup semua risiko pasti ada. Tapi kalau sampean bisa ngelihat berapa banyak konten kita yang artinya sama majikan gak karu-karuan, digebuki, diajar, dan mungkin diplokoto dan turu dicokoti tinggi, kebruan koper, membuat sampean akan ngerasa beyo kok tambah parah sing lihane timbangannya aku. Jadi hanya untuk di-compare ke sana. Ketika di-compare, sampean akan ngerasa di mana bahwa iya aku cek lu enak sih. Jadi maju mundur, diunggahno didukno. Gak apa-apa, gedek dikeluarin, ngomong momennya yang tepat. Kalau momen ngomongnya tepat, hasilnya ya mudah-mudahan sih tepat gitu. Tapi kalau momennya nggak pas, dia lagi main, ya sejelas pasti mencak-mencak itu yang sampean dapat. Tapi kalau untuk ngomong dan itu dia langsung di interminate, mosok wae. Kalau sampean di interminate, iku aku cek duwe senjata kedua. Jadi saya menyampaikan ke teman-teman, kalau seandainya di interminate, selama teman-teman bisa meminta rekod yang baik dari majikan itu, maka majikan yang baru kita bisa handle.
minimalnya lah di 60-70% lah, enggak 100%. Di 60 sampai 40% unda-undi itu masih bisa kita berusaha gitu. Kalau di intermediate, dan ini hal ya sesuatu sekali lagi ya memang harus dibicarakan, dan aku nggak mau nyampaikan secara frontal. Aku pendekatan persuasif, maunya kan ya dicoba ngomong dulu lagi, nggak ada masalah. Mungkin satu kali kopi itu lagi moodnya bete lah kali, saya anggapnya gitu. Semakin hari kalau wong Hongkong iki dilebokno nang ati ya remuk atine awake dhewe, pasti remuk. Iya benar. Coba hal yang sederhana aja, kalau kita pakai hati remuk semua. Di sini itu aturan, jadi yang kita pakai, yang kita gunakan aturan. Jadi nggak ada masalah itu, no problem. Nek menurut Mas Andrew, nek misalnya aku minta hakku kayak gini tuh salah nggak sih? Maksudnya gini. Enggak. Sampean ketakutan dengan resiko saja. Jadi kalau aku sih minta nggak masalah. Sampean ngomong, tinggal momentum ngomong. Sampean yang harus tepat. Karena hal apapun ya, hal buruk momentumnya tepat, dia nggak nganggap buruk. Hal yang baik di momentum yang buruk bisa kacau semuanya. Jadi pembelajaran itu juga yang teman-teman yang tahu kondisi majikan yes or no itu kan tahu. Dan kapan saya waktunya masuk dan kapan saya harus mundur tarik dulu sama ulur itu kan yang tahu kan teman-teman semuanya. Sampean sendiri yang lihat kondisinya majikan. Kalau aku sih ya anjene yo piye sih? Yo diarani ngawur yo ngawur gitu loh, karena ibaratnya bukan apa-apa ya. Selama saya juga dulu waktu jadi turis di sini dan sempat sama majikan saya kerja di dalam rumah, posisi saya turis itu 4 bulan. Dia udah ngejeng mau dibikinin SIM juga. Dia marah, begitu yang perempuan marah aku pamit sama yang cowok. Bos, aku bojomu ngamuk-ngamuk. Yo gak nyaman kan kerja karo wong ngamuk-ngamuk. Aku tak metu dhisik 2 dino. Selanjutnya ngengko nek butuh meneh teleponin aku. Jadi sok-sokan kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin kalau dengan teman-teman kayak gitu kan nggak mungkin. Iya. Tapi ibaratnya ya nggak apa-apa ketika kita ngomong, misalnya aku perasaan jaluk kopi ya kok sampai koyok ngene padahal awakmu lho sugih. Sakjane iki nek sugih hitungan koyok ngene iki sakjane wong sugih temenan apa enggak sih gitu. Awakmu iki sakjane sugih temenan apa enggak sih, kuat apa enggak sih ngejeng aku nek nukokno kopi ngene. Iso mbok undat-undat gak karu-karuan. Jadi di situ logika kita harus dimainkan. Karena orang Hongkong itu butuhnya untuk diyakinkan sebenarnya kalau kita pinter. Ini lo cuman kopi. Ya mungkin style manganmu mbak style manganku kan gak sama. Dan itu kan aku mesti ngomong ke dirimu. Kita cocokkan style makan kita bagaimana. Ya kalau memang kamu merasa keberatan dengan ngasih aku makan ya gak ada masalah kan. Kamu gak mau ngasih makan, ibaratnya ya gak apa-apa. Komunikasi juga sama izin. Kalau ternyata dari persoalan makannya dipermasalahkan ya you ready to go, kita harus siap untuk pergi. Kalau sampai tapi kalau tak saya feeling ya dia tuh kayak gini. Saya tuh di sini baru berapa bulan tuh saya sering nambel loh kok. Maksudnya misalnya Pak Tadong yang kayak jemput anak ya. Doa itu wajib. Dia sendiri. Kalau ada rincian dianya itu kurang apa kurang 3252 itu dipermasalahkan. Tapi giliran pas Pak Tadong tuh nggak ada duit pakai Pak Tadong. Saya kalau naik Pak Tadong itu kan saya ngasih resitnya kan bingung karena HP saya itu kan aplikasinya udah pakai kartunya dia toh. Jadi kan saya nggak bisa masukin 2 kartu toh kok. Itu tuh enggak dia tuh diem aja enggak misalnya saya udah bilang tadi pakai uang saya naik dia itu enggak mau ganti apa aja diem kayak sumso maksudnya boya ngono kayak don't care. Tapi kalau giliran saya pakainya punyanya dia selisih 1 2 berarti dia nyampe itu saya diemin. Ini masih saya diemin soalnya saya belum nunggu waktu yang tepat buat ngomong. Saya masih bingung. Nggak bisa kalau urusan kerjaan ya urusan kerjaan, pribadi duit pribadi. Ini kan yang pernah juga disampaikan sama Miss Juni, jangan pernah menggunakan uang Anda dalam urusan keluarga majikan gitu. Dan itu benar-benar harus dipilah kalau sampean. Ini tidak ada hati dan tidak ada perasaan kalau untuk masalah uang. Kalau memang nggak dikasih ya nggak usah jalan. Mbok wekku Pak Tadong teh aku gak tak susul anakmu ben mulih dhewe teleponin ngono selesai. Dia bilang kayak gitu.
Lah mana nggak ada duit Wis kok. 2 kali loh kok aku tengok. Ya digituin aja loh. Nanti ketiga Bila- kalinya mungkin aku langsung. Oh bukan, nggak usah nunggu 3 kali, sampean bilang bahwa kalau duitku tiba-tiba patah dongmu nggak cukup, begitu aku nggak bisa jemput anakmu, aku nggak akan pakai uang pribadiku untuk urusan keluargamu, selesai. Lah mat ibaratnya sak karepmu lo, terserah. Ya harus dibegitukan memang. Ini nggak bisa kalau samain cuma tadi urusan makan, aku ngomong. Tapi kalau urusan pekerjaan yang ini, kita nggak menganggap ini sebagai sebuah fundamental, tapi butuh dibangun komunikasi. Membangun komunikasi itu penting dan harus disampaikan, dan sampean catatannya harus komplit sodorin. Bila perlu ada pinter diapeki, diselip-selip no ngatur, tambahi kopi, tambahi ciki, tambahi indomie, tambahi apa lebok no, nggak ada masalah. So kalau dia bilang colong citing panganan ini, ya wes endi sing kudu tak bayar nek kowe gak gelem bayar. Berarti dari situ kan karakternya udah tahu. Jadi pasti akan ada plus dan minusnya orang Hongkong itu. Saya sangat sadar. Dengerin curhatan hampir 150 manusia sampai 300 manusia, lama-lama kan punya formula. Lama-lama kan kita belajar. Saya kan lama-lama, oh berarti karakter itu kebaca gitu. Model A, model B, model C, model E. Tapi untuk masalah uang semua sama. Nek iso gak usah metu. Nek iso gak usah torok. Nek iso kayak gitu Hongkong punya. Tapi modelnya kita harus tega ya. Loh, soalnya ini Mbak, tega. Ini bukan tega. Ini proporsional kalau saya bilang. Sudah semestinya, bukan tega, proporsional. Karena wade wong Jawa duwe hati ambek perasaan, dan itu yang dikedepankan. Ewo pakai ewo. Nah ini tuh udah ada di Hongkong. Di Hongkong nggak ada seperti itu. Makanya kenapa orang Hongkong seneng yani, karena atine luwih gede. Iya kayak Filipina, gas mesti cekcok. Ya pasti itu perbedaannya. Jadi sampean sudah bisa tahu sebenarnya. Cuman butuh dikuatkan, butuh diyakinkan, butuh ada yang ngasih pertimbangan gitu. Kalau masalah majikan gonta-ganti ya akeh, Mbak. Tapi apakah prosesnya itu seindah yang kita bayangkan? Nah, itu persoalannya kan di situ tuh. Dan apakah kita sudah bisa menerima resiko? Gitu loh. Kadang anak-anak kita mau ngegas, aku butuh duit, utangku cek akeh. Terus kita orang yang diajak diskusi kan jadi mikir loh, bener kan? Jadi melok mikir no nasib wong-wong iki jadi ini kudu piye gitu. Iya. Kan kadang kita ngongkon ngegas, sampean di utang enggak? Di tanggungan enggak? Butuh enggak? Posisi Indonesia aman, Mas. Posisi baik-baik saja. Sampean berapa tahun di Hongkong? Sekian tahun wis tahu finish. Rekor finish. Gasen pol. Nah, kayak gitu loh. Iya. Iya toh. Jadi kita harus proporsional dalam ngasih pandangan ke teman-teman. Jangan sampai teman-teman yang rugi. Gara-gara omongan kita, mereka teman-teman yang rugi. Nah ini kan bahaya. Iya. Nah, jadi kita harus berpikir dari sisi rasanya teman-teman, menjadi teman-teman. Iya utangku jek akeh Mas. Bojoku jek ngene nggak siap. Enek sing aku rep dhewe Mas, gak ono tanggungan, aman, paling ngekek wong tuwek tok ngene. Aku cuman bangun omah, oke. Omah iso di stop enggak gitu. Nek kasus kayak gini iso. Ya wis gasen. Ayo merona kantor, isi biodata, golek majikan. Gas wis. Lah iya tuh. Jadi sekali lagi di mana sebenarnya posisi kita sangat untung, tapi kalau kita tidak punya empati yang tinggi, kan ngesak no. Yang jalanin kan mereka. Kita kan hanya memberikan support, memberikan dukungan kan intinya. Jangan sampai support dan dukungannya tambah dimaki-maki, tambah dilokno. Kan enek toh sing nang sosial media nek lapor malah dintai, dilok-lokno. Kocok ngerti kabeh ya. Ya wis aja dibahas. Wis jadi di sini aja, jadi nggak ada masalah. Buat aku justru ketika ngobrol kayak gini tuh apa ya, aku sama Miss Yuni ngerasa bahwa ide uripe nek gunane lho. Ngrungokno ngomong
wong susah karo uripe. Jadi saya jauh merasa rasa syukur saya mesti tak perbesar gitu. Ya sudah, tak lebarin telinga untuk bisa mendengar. Untuk perkara solusi dan semuanya kan kembali lagi ke masing-masing individu. Cara berpikirnya kan pasti tidak sama. Nggak apa-apa Mbak, buat aku. Kalau itu namanya proporsional, namanya memang harus disampaikan. Terus ini nenek kok. Ini kan majikanku kan seneng banget liburan ya. Lah masa toh liburan 10 hari ki aku cuma ditinggal duit 100 ya dan mbok gendeng kok. Aku nyampe geleng-geleng itu $100 itu aja lah kok pulang liburan itu nanya. Kamu pada tak tinggalin 100 pemerintah. Saya semari kan itu masih di situ, nggak saya buat belanja, saya buat uang saya sendiri. Dia tuh diem kok, nggak maksudnya nggak kok kamu nggak beli pakai uangku gini, nggak, cuma diem aja. Ya ampun batin. Iya, aku sing gare dhek tambah sugih. Nek aku yo gak enek roti, enek ndok, enek opo nang omahku nu kena tak garap, tak entekno bahane, duwe tetep 100. Iya. Loh iya lho. Mares wis kadung loro ati sik lho kemarin ngemplot dilok kene ora dadi daging mata. Gak iso, sampean gak boleh iki. Kalau aku yo ngasih tahu saiki kudu ngono. Bukan gak iso jadi daging, itu kan perasaannya sampean. Karena apa yang dilakukan dengan kita, karena kita mendiamkan, maka dia akan meneruskan hal itu. Tapi ketika sampean ngentekno sembarang kalir, lho duit 100 e mangan opo kowe nang njaba sekali mangan gak cukup 100. Aku mbok kei 100 kok mangan seminggu. Sakjane nalar pikirmu iku piye sih, Mbok? Ganti ngono. Awakmu iki asline medit apa anjene gak gelem metu duit? Ayah, muisi, sorry, oke lah. Nek momennya tepat jawabannya begitu. Nek momennya gak ketepat, kowe mau weng. Terus mari tak tinggal ngale, oke. Sesoknya yo gak apa-apa, padu gak apa-apa. Mungkin dasarnya memang harus kudu padu dhisik untuk bisa mencapai sesuatu, gak ada masalah. Berarti style dia memang. Tapi dek niki senjata niki mesti sing tunggu sing bae di sing komplain di sing nenek menang petang-petang melu. Ya sekarang gini loh, yo jeneng mana lo? Bantu nek bener apa kowe ini tak sorry. Yo kon balik ore nene aku entau yo semua ngono ya kok. Jeneng mana lo? Aku terno nang agent lo, bayaran tiketku sembarang kalir. Apa kok mafan susah-susah wong kowe duwe dhuwit. Nah, aku kok padak-padakno mau sowa. Jadi kudu belajar tegel. Dan aku yakin Mbak. Kalau teman-teman baik, diatur caranya, lakunya juga baik, ya kan? Dapat kok majikan, nggak usah pulang Indonesia. Tapi itu hanya sebatas keyakinan. Terbuktinya itu masih antara di 40-60%. Nah aku kayak gitu Mbak. Jadi dalam memandang kehidupan itu ya nek terlalu dipikir jelu ya remuk, tapi nek gak dipikir jelu kok ya ngene-ngene. Lah bagaimana caranya keluar ya ngomong komunikasi udah tahu jawabannya. Ya wis lo, kacau dijauh-jauhi ya wis lo, golek liyane. Nah beneran ya malah. Orang kurang gitu. Masalah majikan ini orang kurang. Jadi pada prinsipnya tingkat keberaniannya teman-teman itu ya lantaran tadi faktor pekewo, sungkan, wedi, tanggungan akeh, butuh duit. Jadi membiarkan teman-teman itu tersiksa secara batin. Tapi nek sing pinter kadang tak wiriti Mas, tak gedruk lemah ping 3 Mas. Gayane ngomong dengan aku, sampean keren Mbak Sakti. Lho piye meneh Mas? Timbangannya aku ngomong dia gak iso pakai bahasa cangkem gak kena, tak kei basa jero ati Mas. Tak wiriti, tak sebut jenenge, jabang bayine. Kayak gitu. Ya, dengan segala bentuk keyakinan masing-masing, Mbak. Jadi terus berhasil. Tapi yang ngono kudu telaten gak iso instan. Cangkem umi. Sama kayak aku, Mbak. Waktu aku jadi turis 23 bulan di Hong Kong, setiap masuk imigrasi tak tatap matanya ambek jero hati tak sebut pokoknya wis. Tak sebut nek jenenge nang keplek tak waca jenenge. Ambek sikilku tak gedruk. Ya itu apa ya sugesti
sugesti dari alam bawah sadar kita yang harus dunia itu mengikuti kita. Sekitar kita harus mengikuti kita. Ada yang dibutuhkan apa ya, aliran kebatinan. Nek ngomong kok jeru gitu loh. Kayak ada loh. Enek sih ngomong, "Tak wiriti Mas, gak mandek-mandek." Saiki piye? Enak. Wah, biyen nyengite gak karo-karan. Tapi sampean waktu miriti ku yakin. Mbok yakin gak yakin, Mas. Yang penting tak jajal. Wong diwaduli liya kiri kanan malah aku dilokno, ya wis. Jadi itu kan keyakinan toh. Lah. Keyakinan nek dia nanam kayak ini kok mesti berubah tenan. lah, sampean coba. Tekan ngono kok. Itu sugesti. Memang anak-anak kalau orang-orang yang ngasih sugesti itu naik di konten saya 345 gitu. Kemudian bareng-bareng gitu tak kontenin terus didelok karo sing liyane. Sing liyane akan ketularan mensugesti dirinya sendiri-sendiri. Nah, itu kan efek positif toh, Mbak. Menurut aku sih. Jadi power inside, jadi kekuatan dari dalam. Bahwa kita itu ya saiki piye ngajak omong nek dijak logika A gak kena, logika B gak kena, logika wis gak kena. Melaku jero, Mbak, nek wis gak kena diajari logika. Yakin gak sampean? Percaya gak sampean? Nah, dadine ngomong ngono. Coba saya sampean jajalan sak wulan iki piye, berubah apa gak? Bulan depan wis gak goleki neh. Bulan depan meneng-meneng ae berhasil berarti. Udah gitu aja. Tapi jek seminggu 2 minggu dek balik neh wis gak betah berarti sampai nelpon neh. Iya, yo cabut gas wis ngono ae. Kan? Jadi saya harus bisa membawa teman-teman untuk berpikir jauh lebih di mana bahwa dunia ini gak mau ngene tok gitu. Tenang, dunia iki sik ombo. Apa-apa sik iso dilakoni. Aja gara-gara koyo ngene terus awake mati gak lapo-lapo. Wis teko. Gitu. Tapi sebenarnya gini, tak delok sama majikan saya tuh dari saya versi ceweknya, karena cuma rumah ini kan yang ngurusin cewek tuh. Nek masalah bapak ini sebenarnya dia tuh pengetahuan dia kayak kemarin kayak kita masak-masak gitu, pengetahuan dia tuh apa yang saya masakkan buat mereka tuh saya itu sama makannya. Udah nggak kok, dia tuh nggak ngerti kalau saya tuh ada porsinya sendiri, saya ada masak sendiri itu nggak. Sampai dia nanya, itu tadi steaknya tuh kok kamu nggak makan? Lah aku nek bojone di situ sing wetok kowe rawanin Jimo. Jimo, saya dikasih. Jimo diduae. Jarene singsang kok njupuk kok bagiane. Jimo digas nek aku ya ngono. Aku barang pas melok bule ku ya ngono. Loh, iki tenderloin ini cuma 2 tok. Lah aku mangan apa? Aku mau kayak mangan sayur tok. Lho kowe gelem ta? Terus dijupukno tenderloin situ engkas. Yo iki ge awakmu. Ya harus digituin. Gak apa-apa bojone. Didu sesekali waktu didu gak apa-apa. Lah jirene singsang aku kok njupuk bagian yo aku njupuk wong aku yo gelem yo enak yo ora enek babine tak pangan. Kecuali no enek babine yo aku gak mangan pangananmu. Jadi ditegelno awake. Didangakno gulune wis ora usah wedi. Jajalan sak wulane lah. Beres. Iku wis gak nelpon aku kok sampean wis tak. Wis gak nelpon aman. Woi, tapi aman woi. Enggak kok, tapi kata resiko duane aku ndangak-ndangak dulu. Gak. Jangan berpikir, bilang aja. Kowe ndangak ya wis. Ya nek gak kowe tak pecat. Ini besok Sabtu itu ada mungkin peristiwa penting dalam hidup saya. Arek ngebreak majikane langsung diwehi duit gajine terus dhek metu. Wow, sangar kan? Wow, ambek aku kok. Tapi nek misalnya resiko iki kita ngomong sing sih ya negatif sih. Misal aku ngomong ngono terus dia malah aku iki kata atur gak angel wis mengalir. Itu kalau nek saya keluar dari situ misalnya saya minta dia surat baik kemungkinan ya 60% lah ya. Bisa. Nek negosiasi minta baik dia nggak mau kasih kan dia pasti nukokno tiket. Tiket kan larang. Wes aku kayak ana separo duit tiketnya. Aku kayak ana rekod baik. Nek wong medit kan masih tala oke loh. Nek mentok paling elek ora mbok tukokno tiket gak apa-apa kayak ana rekomendasi baik ya wis tinggal jor-jorane sampean wani-wanian apa ora.
Nek sampean biyen duwe rekor Guinness ABCD bla 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 gitu loh. Enggak ada masalah. Jadi sekali lagi yakinkan dalam diri sampean bahwa dia bisa berubah ketika saya berubah. Jadi jangan berharap kalau saya nggak berubah, dia bisa berubah, nggak bisa. Saya harus berubah dulu biar dia berubah. Saya harus ngomong dulu dia paham. Aku wis nyerna banget maksudnya Mas Andro gimana. Berarti saya tuh emang nggak boleh. Kan selama ini saya diem, jadi dia tuh malah semakin nganggap saya tuh iki manut, wis tangan iki terus. Cuman kalau saya mungkin agak naik ke atas sedikit, maksudnya kalau Mas Andro tadi bilang saya harus ngomong, tak lihat reaksinya dia tuh kayak apa, wis tak coba sih, tak praktek nih langsung. Digas, nggak apa-apa. Dia sudah butuh 7 bulan sama sampean itu sudah tahu sampean A sampai Z itu dan pekerjaannya dia udah tahu. Kalau udah tahu dia mau ngelepas mikir mana, ngetokno duit mana ngawur. Mbak, jupuk CC piro saiki? 15.000, 16.000. Hah, timbangannya 16. Aku ingin cerita aku 16 ya. Aku njimuk 16 sedil salahmu sapa sing ngokon njimuk aku ini orang ngono anakku. Yo, gas. Kok nah anjene sampean wis konfliknya di tengah nang ditelepon nang di biodata nang ayo mencolot oleh majikan anyar. Kok aneh. Tapi kayak dia tuh kayak gengsi kadang kayak nantang ya. Kamu nggak pengen kerja di sini toh? Lah, siapa sih nggak pengen kerja lah? Mau aku ya wes ayo podo-podo. Aku ngomong kayak gitu kadang. Tapi dia tuh kayak orang gila kalau hari ini bertengkar nanti beberapa jam tuh udah kayak ngajak temenan. Iya, pemenang kayak gitu. Gitu. Itu udah orang ketergantungan, itu udah wis fix. Sampean ngegas lo gak ono apa-apa, tenang aja. Sampean ndangak wis aman. Yakin aku. Yes, tak coba sih tak kasih langsung. Wis kasih ae wis, kok telepon aku lah majikan umbiuan nang jowo kono. Wis karek rezekine ae. Gak usah bingung. Duwe kualitas. Anu kok, sitok asko bariki ditutup terus saya turu. Oke. Ada satu